Kita lagi ada di pondok pesantren Ibtidaul Awamil ya. Nah, di pondok pesantrennya ini di sini. Nah, ini kita lihat masih sangat banyak butuh bantuan. Keadaannya ini Pak Ustadz yang bikin, Pak Ustadz siapa tadi namanya, Pak Ustadz Jana ya. Nah, yuk kita lihat. Izinnya Pak Ustadz. Nah, ini Pak Ustadz Jana. Nah, ini komplek pondok pesantrennya. Nah, ini batasnya. Nah, ini tempat anak-anak santrinya tinggal. Mas, misi Mas. Yuk, misi Rek. Misi ya. Nah, ini tempat santrinya tinggal. Wah, ini sangat butuh bantuan. Jadi dindingnya hanya dinding triplek, atasnya asbes. Nah, ini lagi bikin apa ini? MCK ini sih. MCK. Iya. Isi Mas. Iya, Pak. Lagi bikin MCK ya? Oh, iya. Kok MCK-nya di atas ya, bukan di bawah? Hah? Iya, Pak. Jadi pembuangannya tuh gimana nanti? Oh, di sini nanti WC-nya. Umum semua di sini ya. Iya. WC-nya jadi di sini ya. Iya, iya. Nah, ini waduh, kondisinya kasihan amat ini. Waduh. Wah, kalau pemandangannya bagus ya. Iya. Wah, view-nya mantap ini. Ini jatuhnya udah di, woi, tinggi nih. Ini kalau malam dingin di sini berarti ini. Bisa.
Nah, itu tempat santri untuk belajar. Itu lagi ada yang sumbang untuk bor sumur. Ini tempat perempuannya Putra, asrama putri. Oh, ini Ya. asrama putrinya. Ya, misi ya, izin. Misi. Nah, Oh, asik begitu dalam keadaan seperti ini. ini tempat asrama putrinya. Ya, ini tempat-tempat kamar-kamarnya. Nah, ini kamarnya. Oh, jadi dua kamar ini ya? Ya, ini 1, 2, 3. Tiga. Bisa isi berapa orang ini, Pak Ya, Ustaz? ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Itu ada 3. Kalau itu dua. Nah, ini kalau ada rezekinya, ya ini yang kita bangun. Ini masih pakai Ya, ya masih bocor masalahnya. Ini ya. masih darurat ini. Ini darurat. Ya. Nah, ini kita di sini. Yuk, kita dorong. Ini rumah gurunya, rumah saya. Ini rumah Pak Ustaz. Iya. Tinggal di sini. Ini kamar mandinya ya. Ya, mandinya masih darurat. Cuman sama gimana aja. Nah, ini dapurnya. Kita belajar. Ya, boleh. Nah, sebentar ke situ dulu. Liatin foto-foto. Oh, siap. Ustaz. Panggil Pak Ustadz apa Mas Ustadz nih? Hah? Mas Ustadz apa Pak Ustadz? Masih. Masih muda manggil Mas Ustadz tadi ya? Yes. Udah gampang ya? Boleh. Relax ini karena dokter. Ini muridnya waktu ya saat ini. Bilang ya. Nah ini Pak Ustadz, Mas Ustadz, ya, tolong dijelasin. Ini beliau ini setahu saya ini kan Ya. salah satu sesepuhnya Banten, Betul. ya. Ini salah satu pilarnya Banten. Abuya Syar'i, beliau adalah Paku Banten Oh, yang megang golok Siomas. Golok ini ya. Pengawasan Abuya Syar'i untuk sekarang ini Banten ini. Salah satu Abuya Pakunya yang di daerah Banten. Saya adalah muridnya Abuya Syar'i. Alhamdulillah saya sering dalam 1 minggu, 1 bulan pasti saya ke sana. Soan ke Abuya Syar'i. Saya orang pada Rincang.
Nggak jauh rumahnya dari Abuya Sari di daerah Cacaban, daerah Padarican. Saya cucunya Ki Bonteng. Nah, saya adalah salah satu murid dari beliau, dari Abuya Sari. Ini foto-fotonya. Nah, ini Pak Andri Infantri Kostrad. Ini waktu Abuya Sari masih muda. Nah, ini foto saya juga sama Abuya Sari yang ini. Ini siapa? Ini santri-santri. Itu saya yang di Banten. Oh, Ya. Nah, ini Abuya Sari juga sama saya. ini sertifikat. Itu sertifikat waktu saya di Selilitan, Oh, di Jakarta. Sertifikat mengikuti spiritual dan metafisika. ilmu metafisika. Oh, jadi bisa memakai dia ya? Insya Allah. Enggak, kita ngobrol di sebelah sana ya. Kita bawa ke kopinya. Enggak. Siap. Nah, kalau ini ruangan apa ini, Mas Ustadz? Ini ruangan. Kalau ada tamu, ngobrolnya di sini. Oh, jadi ini ruang tamu lah ya? Iya, ruang tamu. Ini ruang tamu. Nah, ini pondok ini dari kapan? Tahun 2019 akhir. 2019 Akhir. Mau tahun 2020. Oh, berarti belum ada setahun ya? Jalan Ini 2 tahun tahun. tahun kedua ya? Ya, jalan 2 tahun. Awalnya saya di sini nih untuk domisili untuk apa namanya? Untuk rumah tangga aja. Ngambil tanah untuk rumah tangga aja awalnya. Nah, Entah Allah sudah menentukan untuk saya didatengin santri. Terjadinya adanya pondok pesantren karena didatengin santri. Oh. Tiba-tiba didatengin santri yang dari mana-mana. Yang dari Wairate, yang dari Padang Cermi, yang dari Lampung Timur, Lampung Tengah ada, yang dari Kota Bumi juga ada. Jumlah santri putra-putri yang netap yang jauh-jauh itu 25. 25. Kalau Minap. yang minap, yang netap. Hmm. Nah, itu jumlah santri yang netap di sini tidak pernah dipungutin biaya. Jadi asal mau belajar di sini nggak pernah dipungutin biaya. Dari makan semuanya itu ditanggung jawab saya. Dan kemudian seluruh kitab-kitab juga saya yang beliin juga, dan nggak pernah yang namanya dipungutin biaya bayar listrik, itu nggak pernah. Dan semua bangunan yang ada di sini itu ya alhamdulillah dengan izin Allah, rizkinya juga ya, rizkinya pondok pesantren ada aja jalannya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini, ya mudah-mudahan ke depan sampai pondok pesantren ini maju dengan pesat, berkembang dengan pesat. Amin. Mudah-mudahan banyak orang-orang yang membantu di pondok pesantren ini. Nawa itu saya lillahi ta'ala lurus. Jadi tidak ada unsur untuk mencari duniawi atau untuk pribadi, itu nggak ada. Memang tujuannya untuk mengembangkan agama-agama Islam dan untuk mengembangkan, menghidupkan santri-santri dan menghidupkan masyarakat dan menghidupkan pondok pesantren. Itu niatnya. Bukan berarti pengen dihidupkan, bukan. Tapi niatnya pengen menghidupkan, bukan pengen dihidupkan. Itulah tujuan saya untuk akhirat. Jadi alhamdulillah untuk saat ini santri 25 yang tetap, dan sama kalong-kalong. Kalong itu maksudnya orang sininya. Oh, setempat. Iya, ngaji datang, nanti selesai ngaji pada pulang. Nah, Kalau jumlah semua kalong-kalongnya itu hampir 80. waduh, Iya. 80 tambah 25, 100 orang lebih. Iya. Nah, terus kalau yang nginep-nginep ini berarti hanya di sini-sini aja Hanya gitu di ya? sini-sini aja. Nah, yang tadi ini, yang gubuk-gubuk ini untuk laki. Untuk laki-laki, yang tadi ya ini Yang- ya laki, yang batas belakang ini. tadi perempuan. Untuk perempuan. Nah, satu pondok ini Itu berapa? ada 4, ada 3, ada yang 2. Kalau pas lagi penuh berarti 4 Iya. Nah, terus kalau untuk masalah izin nih, susah gimana? Izinnya segala udah ada? Belum ada. Oh, belum ada. Jadi dari awal sampai sekarang saya belum pernah izin
dilegalitaskan ya, itu belum ada, dinotariskan itu belum ada. Jadi intinya belum ada bantuan dari manapun, belum ada bantuan dari pemerintah ini, belum ada. Jadi belum ada bantuan itu belum Ya ada. soalnya kalau izin pemerintah kan harus ada Iya, notaris, harus ada notaris, ya. Dari Kementerian Agama Iya. ya. Tapi ya seperti itu. Bukan berarti kita nggak mau, tapi memang saya yang repot, belum bisa untuk mengurus itu. Tapi kalau ada orang yang mau bantu ngurusnya, ya monggo, Ya, silakan. amin. Ya semua juga kan kita hidup di dunia ini ujung-ujungnya ya ini. Ya, iya. Kalau ini Oh. agak susah. Tapi dengan begini aja saya lihat, wih, Pak Ustadz satu ini luar biasa ini, gila ini bangunan sini. Ini habisnya udah lumayan ini ya. Ya, lumayan. Kalau kita hitung-hitung, cuman ya alhamdulillah saya sering didatangin tamu-tamu yang bersyariat. Ada orang datang minta disembuhkan segala penyakitnya, wasilah saya, Allah yang menyembuhkan lantaran saya. Kadang ya itulah ngasih sodakonya, itulah yang buat saya untuk pondok pesantren, itulah yang buat untuk makan anak-anak santri. Datang lagi ada orang minta untuk usahanya maju, didoakan, Allah yang mengabulkan. Rasa terima kasih kadang ngasih uang, itulah yang untuk bangunan pondok, itulah yang untuk makan anak-anak santri. Jadi setiap uang yang Pak Ustadz dapat itu untuk ke Dilarikan pondok ke pondok sama ke pesantren. santri. Iya. Makanya disitulah yang nginep-nginep ini bebas biaya semua. Ya, gitu. Berarti mereka pun dari keluarga yang kurang mampu berarti ya. Semua yang pesantren di sini nih kebanyakan keluarganya memang nggak mampu. Dari mana aja tuh? Itu yang dari Lampung Timur, Lampung Timur, dari Lampung Tengah, Lampung Tengah, dari Kota Bumi, Kota Bumi juga ada dari Wairate, Wih, Gerate segala. Padang Cermin, Waihilau, ada Kedondong. Yang dari Jawa juga ada ini. Oh, dari Jawa? Ada yang dari Jawa, 2 orang. Jawanya di mana? Di daerah Serang. Oh. Ada mono pesantren di sini. Nah kalau untuk pengobatan, Pak Ustadz nih bisa pengobatan apa aja? Kalau kita bahasanya bisa, itu saya nggak bisa. Ah, Tapi kalau bahasanya kita Ya, berusaha ya. bersyariat dan mendoakan, maka Allah akan mengabulkan Ya, ya, permohonan hamba-hambanya. ya. Gitu. Jadi selama ini datang pengobatan itu apa aja? Ada yang stroke, ada yang ginjal, ada yang memang penyakit medis, ada yang penyakit non medis, Oh, yang kebanyakan gaib penyakit juga. non medis, Oh. kebanyakan, banyak juga yang medis. Ya alhamdulillah Allah menyembuhkan. Mungkin wasilah karomah para guru saya, karomah para wali Allah, karomah para malaikat Allah, itulah Allah mengabulkan, menjawab penyembuhan tadi. Bukan saya hanya wasilah aja, perantara manusia biasa yang nggak tak berdaya tak upaya. Ya mudah-mudahan kita ketemu jalan. Amin, Mas amin. Ustadz. Dalam artian mudah-mudahan ada yang tergerak hatinya Amin. mau membantu. Amin. Nah untuk lokasinya ini di mana? Lokasinya ya di sini. Nggak, nama jalannya apa nih? Oh, nama jalannya saya kurang paham. Kampung apa? Oh, kalau tempat itu Kampung Wailaga Talang Baru. Wailaga, Talang Kampung Baru. Wailaga Talang Baru, Desa Tanjung Baru. Desa Tanjung Baru. Kecamatannya Merbau Mataram. Waduh, masih catat ya. Masih dicatat ini. Desa Seo. Kampung Wailaga Talang Baru. Kampung Wailaga Talang Baru. Wailaga Talang Baru. Talang Baru. Desa Tanjung Baru. Desa Tanjung Baru. Tanjung Baru. Kecamatan Merbau Mataram.
Wow. Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan ya. Nama Pak Ustadz Jana ya. Ustadz Sujana. Sujana. Ahmad Sujana. Oh, Ahmad Sujana. Ahmad Sujana. Sujana. Kalau nomor teleponnya? Saya nggak megang HP. Oh, Adapun tadi yang itu santri. Ya, santri. katanya. Kalau santri memang megang HP. Kalau saya sendiri nggak pernah megang HP. Oh. Nah, terus kalau misalkan nanti ada yang mau kasih bantuan, itu kalau transfer gitu bisa? Bisa, ada santri saya udah buat begini. Ada ya. Nanti tinggal dimintain aja. Iya. Kalau gitu mudah-mudahan yang pertama ini izin pesantrennya dulu nih jadi ini ya. Insya Allah. Itu anak kecil siapa? Itu anak yang lagi, ya anak tukang yang lagi buat MCK. Oh, ini semua. Oh, berarti Iya. tukangnya tukang sini. Iya, tukang. Dua tahun udah ya, jalan 2 ya. tahun. Jalan 2 tahun. Ini ruangan apa? Ruangan tirakat saya. Oh, tirakat. Kalau saya zikir dalam. Jadi nggak ketahuan orang. Iya, betul. Betul. Seharusnya kan kita zikir beragama, apapun agamanya juga, kalau kita sembahyang kan seharusnya jangan sampai Iya, gembar-gembor, betul. nggak ada guna. Enggak ada guna. Kita cari keikhlasan. Ya. Yang penting kan ini nyatu Iya, sama yang nyatu. atas. Rahasia. Ya. Makanya waktu saya lihat video si ibu, wah keadaannya kasihan juga ya ini, waduh keadaannya masih darurat ini. Iya. Ini selama 2 tahun saya beli air. Satu Oh. hari itu 2 tower untuk semua jumlah santri. Ambil air wudhu, mandi, nyuci. Ah, Itu satu hari itu 2 tower. Per tower 40.000, jadi 2 tower 80.000. Itu setiap hari beli. Selama 2 tahun beli. jadi mudah-mudahan habis ini udah nggak lagi. Mudah-mudahan ini lagi dibor, mudah-mudahan nggak beli lagi. Mudah-mudahan berlimpah air ini. Bayangin selama 2 tahun. 80.000 satu hari kali 2 tahun. Belum biaya makan anak santri. Iya. Belum biaya bangun-bangunan walaupun ala kadar seperti ini. Terus kalau misalkan anak-anak yang setempat yang Pak Ustadz sebut kalong itu makan di sini juga atau gimana? Enggak, itu masing-masing di rumah. Masing-masing. Kalau Cuma yang nginep aja. Yang kalong itu masing-masing di rumah. Karena orang tuanya dekat. Ya, kalau nggak ya tambah berat lagi. Ya kalau ada nggak apa-apa. Ya kalau ada. Kita ikhlas memberikan makan ke seluruh makhluk. Seluruh manusia, seluruh makhluk yang maha kuasa. Termasuk kucing, binatang-binatang apa itu kan makhluknya. Kita kasih makan nggak apa-apa. Ya. Ya itulah inti dasar, inti agama. Iya. Cuma kadang kan manusianya ya suka beda. Iya. Orang manusia juga sebetulnya makhluk. Iya. Tapi makhluk yang bisa bicara, makhluk yang sempurna. Tapi kan manusia itu kan yang bikin salah kaprahnya itu kan emosinya sama nafsunya. Iya. Nggak bisa meredam emosi, hawa nafsu. Emosi sama hawa nafsu itu bisa dikendalikan oleh akal sehat yang sempurna. Kita nggak mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu. Hanya akal sehat yang bisa mengendalikan. Tapi kalau akal sehat kita hilang, ya itulah kita akan selalu emosi, selalu nafsu kita ikutin. Tapi kalau akal sehat kita sempurna, maka insya Allah bisa meredam, menaklukkan nafsu tadi yang menjerumuskan kita.
kalau kembali kita masalah untuk kalau nanti ada yang mau sumbang, berarti kan kita transfer ke rekening santri Iya, itu santri, ya. ada santri punya rekening. Salah satu santri yang saya percaya, Muhammad Yunus namanya. Oh, laki ya. Dan itu kan berarti kan istilah kata terjamin nggak akan disalahgunakan. Ya, terjamin Hmm. nggak akan disalahgunakan. Saya kaget juga waktu tadi datang lihat foto. Wih, ini salah satu apa istilahnya pakunya Banten ya? Ya, Buya Sari. Bukan paku Banten LSM itu bukan ya? Bukan. Jadi kan pakunya Banten kalau nggak salah ada 3 itu kan. Paku Banten. Abuya Sari, Abuya Munpasir salah satu. Nah, satunya lagi siapa itu? Abuya Mutadi. Beliau ini umurnya udah karomanya jadi tanya gitu ya. Iya. Kaget saya gitu. Siapa saja yang sowan ke sana, maka insya Allah kabulkan tujuannya. Kalau gitu bolehlah, mudah-mudahan ada jodoh nanti ketemu. Insya Allah. Kaget saya begitu lihat, wih, ini salah satu bukan sesepuh lagi nih, udah di atasnya sesepuh gitu udah. Saya minggu kemarin 3 kali nganter orang ke sana, tempat Abuya Sari, Abuya Munpasir. Dalam 1 minggu 3 kali nganter orang ke sana. Pengen diantar sowan ke Abuya. Itu dari agama apa, Muslim, sesama Muslim? Ya, agama. Kalau yang di luar Muslim selama ini ada? Ada juga. Ada juga ya. Nah kalau saya kan, saya Buddha. Iya. Jadi kalau sowan ke sono nggak ada masalah ya. Ya, sowan kalau urusan dunia nggak masalah. Hmm. Yang kita bedakannya hanya urusan akhirat. Kalau urusan dunia sama manusiawi, contoh misalkan kita minta doa untuk usaha, urusan dunia, ya nggak apa-apa. Ya. Kalau minta doa kita agar selamat di akhirat, ya itu yang nggak bisa, itu aja. Kalau untuk akhirat yang nilai bukan kita ya sono. Iya, itu Allah yang menentukan. Kamu situ, kamu sono. Saya juga kalau nenek moyang saya dari sana ya, silsilahnya saya itu orang Cina. Maaf, saya Maaf. dikit. Kalau bisa jangan ngomongan Cina. Apa itu? Tionghoa Tionghoa ya? atau Chinese. Oh gitu. Iya, ya saya nggak paham. Ada termal, cuman udah mau alam dari nenek saya udah mau alam. Ada turunan. Pantes matanya lebih sipit Iya. matanya. Cuman kulitnya aja yang hitam. Kalau kulit hitam masa juga udah coklat ya. Saudara saya kulitnya hitam. Matanya belok. Berarti masih ada keturunan juga ya? Ada keturunan. Dari siapa tadi? Dari nenek. Nenek ya. Nenek yang di Padarimpa. Dari neneknya Nenek ibu saya. atau neneknya bapak? Nenek ibu. Nenek ibu. Makanya tuh keluarga saya itu semua matanya sipit-sipit. Karena saya tanya kronologi turunannya, ya ternyata memang Bukan ya ada. kronologi, Apa silsilah. namanya? Silsilah ya. Oh, silsilah. Salah ngomong saya, maaf ya. Kronologi lain lagi Beda nanti. lagi ya. Kalau kronologi kan bagaimana menjadi anaknya. Ya, betul. Jadi silsilah. Silsilah. Bercanda ya, Mas. Sana, nggak apa-apa. Biar lebih dekat, asik. Jadi silsilahnya. Ya, mudah-mudahan ya Mas Ustaz ya. Enakan manggil Mas saja lah ya. Nggak Kalau apa-apa. kalau Mas masih muda, Iya. kalau Pak kayaknya udah kelihatannya tua itu. Nggak apa-apa. Mas Ustaz. Nggak apa-apa kan, nggak ada masalah Nggak ya. apa-apa, nggak jadi masalah. Saya nggak ada masalah urusan panggil. Mau dipanggil Sujana juga nggak apa. Nggak ada ustad. Karena memang nggak merasa bukan ustad. Yang nilai ustad, kiai, ulama, abuya, titel itu Allah yang menentukan. Ini udah dalam. Nah itu. Jadi kita Ini udah yang dalam. jangan pernah kita pingin dihargai, jauhin, pengen dihargai, pengen dihormati. Karena Allah itu urusan Allah. Kita antara diri kita ini sama Allah aja. Kalau panggilan, pujian itu nggak usah. Pujian itu milik Allah, bukan milik manusia.
biasa. Ya, betul. Itulah yang kadang juga suka bikin oknum-oknum keblinger. Keblinger sama apa ya, keustatannya, kehakifannya, kekiaiannya. Saya juga dulu waktu SMA ada satu guru saya, kiai, tapi beliau nggak mau disebut kiai. Iya. Nah, saya nggak pantas disebut kiai. Loh, jadi sebut apa dong? Panggil aja saya Mamang. Hormatan juga. Loh, kok Mamang? Saya nanti dibilangin nggak sopan lagi sama orang kampung sini. Ay, bilang saya ngizinin. Karena saya nggak merasa saya kiai kok. Belum pantas saya kiai. Tapi satu kampung semua sudah sebut kiai. Kalau titel itu Allah yang menempel. Yang penting kita jangan pernah ingin tujuan, jadi tujuan pengen dihormati, pengen dihargai, jangan. Karena buat apa kita dipanggil kiai oleh orang lain sementara di mata yang maha kuasa bukan kiai. Iya. Orang buruk, Akhlaknya masih nggak benar, kelakuannya. lebih baik kita dihina orang, caci maki orang, kita ini dianggapnya nggak benar, tapi di mata Allah kita mulia. Itu yang benar. Jangan pernah kira hormat pangkat, detail. Karena itu hanya di dunia. Begitu di atas itu semuanya nol. Yang dinilai itu kelakuan kita. Nah, kopinya diminum? Ya, oke. Asep punya mana kopinya? Udah minum. Udah duluan dia minum. Udah mau habis lagi itu dia. Woi, bisaan dia. Popo telepon dulu. Jadi lokasinya lahannya ini semua ini ya, Mas ya. Ya, ini kalau lahan dari sini sampai ke atas kita masih numpang. Oh, masih numpang. Ya, atas ini masih numpang. Jadi yang udah sampean punya? Enggak, ini diwakafin sama orang yang punya tanahnya. Ini. Untuk pondok langsung. Oh. Cuman nggak nyampe cuma 300 meter nggak nyampe. Oh, Nggak nyampe satu lantai yang diwakafin ini. Nah, rencananya ke depan semoga Allah meridhoi. Ini ke depan ini mudah-mudahan jadi milik pondok pesantren semua. Maksud saya, saya udah izin sama orang yang punya tanah di sini nih, boleh tempatin dulu. Siapa tahu nanti kata yang punya tanahnya ini, siapa tahu nanti bisa kembali sama pondok. amin, amin. Sampai kebangun sama pondok. Makanya kalau atas ini masih numpang gitu. Oh, Satu kampling itu mahal bener nih, 40.000. satu kapliknya. Cuman 912. 912. Oh, ini jadi sama punya tanah sebetulnya sudah kapling-kapling. Jadi kampling ini. Kalau kita mau kita bayarin ya per kampling. Ini berapa kapling jadi semua? Dari sini, Ah. dari sini ke atas ini ada 6 kampling. Yang kita numpangnya 6 kampling. Satu kapling berapa duit tebusnya? 40 juta. 40 juta. Iya. Kali 6 sudah 240. 240. Yang diwakafin untuk pondok pesantren ini cuma 2 kampling. Jadi ini sama Sama depan ini Depan. ada yang bor ini. oh Dari depan sampai sini aja. yang belakang ini? Itu udah punya orang lain. Oh, beda lagi. Beda lagi. Itu numpang juga. Numpang juga. Yang mana? Ini belakang ini? Enggak, batas ini tuh. Oh ya ini Iya. kan kamar ya. Iya. Maaf ya. Maaf. Iya ya, ini udah ini ya. Iya. Batasnya ini ya. Batasnya itu. Oh iya. Berarti hanya bangunan ini sama depan berarti ya. Iya, betul. Yang sudah diwakafin. Cuman ya mudah-mudahan sampai atas juga mas, mudah-mudahan sampai jadi milik pondok pesantren ini. Mudah-mudahan. Makanya kalau ada rezeki nanti ya mungkin satu kampling dibayarin. Sementara ini kita numpang yang atas. Ya mudah-mudahan bukan cuma bisa dibayarin kapling ya, mudah-mudahan udah dibayar bisa dibangun. Amin. Mudah-mudahan.
selama kalau tujuan kita lurus. Saya doakan kepada seluruh manusia, hamba-hamba Allah yang bantu pondok pesantren ini, saya doakan usahanya lancar, banyak rezekinya, jauh bala, dimurahkan rezekinya, digampangkan dari segala urusannya, dimudahkan dari segala urusannya, dan berlimpah ruah rezekinya yang membantu-bantu pondok pesantren ini. Saya doakan seperti itu. Amin, amin, amin. Ini juga mestinya juga ditanam-tanamin sayur-sayuran ini ya. Ya, nanti memang rencananya ke depan nanti kita tanamin sayuran, tanamin kangkung, cabai untuk makan anak-anak santri, ngurangin kantong. Betul. Jadi ini pun juga pasti dulu waktu bangunnya satu-satu paling ya, ini selesai satu, Iya. di kapan lagi bikin satu. Iya. Ya. Saya sendiri aja nggak nyangka ini mau jadi sampai jadi ada pondok pesantren. Ini hutan awal, Nah, hutan, alang-alang. hmm. Saya diriin pondok pesantren di sini awalnya itu niatnya untuk rumah, Hmm. ngambil kamplingan, satu kampling awalnya. Tapi waktu saya ngomong sama yang punya tanahnya, saya tempo selama 2 tahun, saya bilang berapa? Saya ngambil 2 kampling, 80 juta katanya. Belum nyampe 2 tahun, yang punya tanah Allah gerakan menghibahkan ke pondok karena adanya santri. Awalnya nggak berniat untuk buat pondok, tapi tiba-tiba saya didatangin santri. Nah itu gimana ceritanya bisa tiba-tiba didatengin Nah santri? itu karena awalnya memang saya sering dikunjungin orang-orang banyak, orang yang berobat, orang yang syariat untuk usaha, orang yang syariat untuk. Mereka tahu minta syariat Memang dari sama dulu. sampean. Saya dari kecil sudah didatangi tamu-tamu terus. Oh. Dimanapun berada saya pasti dikejar orang, dicari orang. Gitu maksudnya. Ya mohon maaf, ini bukan saya menceritakan kesombongan atau pengen di ini ya. Nauzubillah enggak. Ini berhubung ditanya, memang saya dari kecil sebelum saya pesantren memang sering didatangin tamu-tamu. Apakah itu? Saya juga nggak ngerti. Saya sendiri pun walau alam nggak ngerti. Itu urusan Allah. Apa memang garis turunan? Karena saya cucunya Ki Bonteng, pada Rincang. Ki Bonteng pada Rincang ini dulunya memang sering didatangin banyak tamu. Termasuk kebetulan saya bergurunya di guru saya di Abu Yasari. Yang sering dikunjungi orang banyak juga. Kalau Abuya jangan ditanya lagi. Iya, itu. Ya mungkin karomahnya beliau. Itu beliau itu udah asli pakunya Banten gitu. Iya. Mungkin karomahnya beliau. Saya dulu mesantrennya di Kedondong, pernah di Abuya Santari Anwar. Kok bisa sampai ke Kedondong? Iya, karena dulu saya pesantren di situ, di tempat di anaknya juga saya pernah di Kiai Haji Muhammad Samsul Bahri. Nah, terus guru Torikoh saya di sini di Al Hikmah, di Kiai Haji Muhammad Sobari almarhum. Terus di Jawanya itu ya di Abuya Sari, di Abuya Munpasir, terus ya kebetulan saya memang orang pada Rincang, nggak jauh rumahnya Abuya itu. Saya cucunya Ki Bonteng. Jadi beliau juga disebutin keturunan dari Ki Bonteng, dia juga pasti kaget ya. Ya banyak yang tahu, banyak yang paham ke Ki Bonteng. Banyak yang paham, cuman kakek saya nggak disorot di media. Selama ini nggak ada di YouTube, nggak ada. Iya. Karena beliau memang waktu hidupnya juga nggak mau urusan ini. Orang rumah dibuatin rumah aja nggak mau, itu pakai saya dulu. Dibeliin mobil sama tamunya itu, udah ditaruh aja, nggak pernah dibawa-bawa. Nah maaf saya potong, saya lupa mau nanya. Ini jadi
satu kapling ini kan dua kapling nih ya. Satu kapling ukurannya berapa nih? 912. Berarti manjang jadi ya. Manjang ya. Jadi lebarnya 9, 12 tambah 12 jadi 24. 24. Nah itulah nanti kita bangun untuk musola, untuk majelis. Atasnya untuk asrama putri yang untuk pondoknya ini yang udah diwakafin untuk pondok. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan kedepannya juga untuk santri lakinya bisa kebayar juga kan. Mudah-mudahan. Ya kita juga nggak tahu, siapa tahu, tahu mudah-mudahan ada. Udah, sama saya selesai ya. Siapa tahu. Amin. Udah sama saya aja katanya kalau untuk ini kan siapa tahu. Tapi kan kalau misalkan ternyata enggak, ya mau nggak mau bertahap. Ya. Kalau saya itu terserah yang Maha Kuasa. Ya. Saya hanya pasrah ke yang Maha Kuasa. Berdirinya pondok pesantren, megahnya pondok pesantren itu Allah yang memegahkan, yang mendirikan langsung. Ya. Sebetulnya dalam agama manapun juga Mas, itu semua juga kita hanya ngikutin. Itu tergantung kehendak. Ya. Yang atas bilang situ, ya situ kamu. Manusia ini hanya berencana, hanya keinginan doang. Itu kembalikan ke yang mengatur. Ada yang ngatur. Nah, sama aja kayak teman kita hari ini Mas. Saya terus terang makanya saya bisa tahu beliau itu kan saya sering nonton di YouTube. Saya sering baca nonton di YouTube. Nah dok kenapa saya tertarik? Dilalah hari ini bisa melihat fotonya itu saya kaget. Loh, makanya tadi kan saya langsung ngomong sama sampean kan, Mas, ini kan salah satu pakunya Banten nih. Saya malah waktu itu sempat apa tuh nggak? Wait, saya pengen ketemu siapa aja tuh nggak? Beliau, Abuya, ada dua yang saya pengen ketemuin. Ya. Syar'i sama satu lagi tadi siapa? Munbasir. Munbasir. Yang orangnya antik itu bukan yang mobilnya suka disemprot-semprot itu. Satu lagi itu Yang tadi Habib Lutfi Yahya. kawan. Pengen saya ketemu ngobrol. Tahu. Ya, siapa tahu mudah-mudahan. Jika Allah sudah mengizinkan, sudah menghendaki segala sesuatu itu tidak ada yang tidak bisa. Segala sesuatu bisa terjadi kalau sudah berkehendak. Oleh itu saya paham, Mas. Soalnya saya sudah ngalamin kejadian-kejadian yang di luar akal. Ya waktu tahun ini aja saya beruntun saya dapat musibah. Waktu papa saya meninggal, ini jagain. Percaya nggak? 1 jam dia nelponin saya, nelponin siapa aja? Popo. Ya. Nelponin siapa lagi? Albert, ponakan saya. Handphonenya semua dibilang nggak aktif. Padahal handphone saya ini 24 jam. Handphone yang Android aja 24 jam. Bisa nggak masuk, Mas? Sampai dia nanya, oh handphone toko itu nggak aktif kok, dipakai nggak? Nah, handphone saya ini walaupun saya pakai nelpon, ada telepon masuk, tetap dia masuk. Ini kagak ada. Waktu papa saya mulai sekarat, jam 6 lewat ya? Iya. Nelpon saya masuk. Aneh nggak? Itulah ajaib. Jadi kalau yang atas sudah bilang tidak, lu mau sehebat apapun teknologi, nggak ada guna. Itu tapi ya saya masih sedihnya Pak. Kenapa saya nggak boleh ketemu? Cuman itu aja, cuman ya udah kesininya ya sudahlah. Berarti itu kan udah yang atas sudah nggak boleh, ya sudah. Cuman jalan masuk ini ya sayang ya masih jelek ya, belum ada. Jalannya seperti itu. Malah tadinya mau saya biarin jalan itu. Oh itu juga udah dibenerin gitu? Iya, tadinya mau saya biarin, biar jangan ada yang tahu. Di sini nih.
Saya lupa mau nanya sama si ibu. Dia tahu di sini dari siapa dia? Oh, gitu. Banyak. Dan nggak nyangka sekali saya di sini saya bisa ketemu muridnya Abu ya. Nyangka. Hah?